Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Min, bunga liar di sini. Kali ini kita berada di area hutan lagi nih, di pinggirin hutan, untuk belajar lagi mengenal manfaat suatu tanaman yang masih liar, tanaman hias maupun tanaman budidaya. Dan kali ini kita akan mengenal tanaman ini. Kira-kira tanaman apa ya? Ini tanaman terkenal sejak zaman dahulu ya, dan tanaman ini merambat. Kita akan mengenal asal-usul, kandungan, dan manfaatnya dari tanaman ini. Sebelum kita mengenal tanaman ini, jangan lupa ya, dukungannya dengan cara like, komentar, subscribe, share-nya, serta save-nya kalau bermanfaat. Ayo kita mulai. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah tanaman gadung. Kalau nama latinnya adalah Dioscorea hispida. Kalau di Aceh dia dinamakan tanaman janeng. Kenapa dia dinamakan tanaman gadung? Gadung kalau bahasa Indonesianya palsu ya, gadungan. Karena apa? Karena dia membohongi manusia. Kenapa bisa membohongi? Karena umbinya beracun. Yang kita ketahui bahwa semua umbi tidak beracun ya, atau aman, tapi ini umbinya beracun. Jadi dia dinamakan tanaman gadung atau gadungan alias palsu. Dia masih keluarga uwi. Asal dia adalah Asia tropis dan subtropis hingga Australia Utara. Kalau kandungannya adalah glikoprotein dan polisakarida. Dia juga mengandung diosgenin, alkaloid, dioskorina, dan nutrisi serta karbohidrat dan serat. Lalu manfaatnya adalah sebagai bahan makanan ya. Mungkin kita sering mendengar ada keripik gadung misalnya. Kalau di Malaysia, tanaman ini dijadikan sebagai bahan arak. Karena itu di Malaysia dia dinamakan ubi arak. Lalu dia dimanfaatkan untuk obat kusta, yaitu parutan umbi gadungnya, yang mereka adalah orang wilayah Cina. Dia juga dimanfaatkan untuk obat luka akibat sipilis. Dia juga sebagai obat kejang perut atau kolik yang memakai wilayah Thailand. Dia juga dimanfaatkan untuk rematik dan pembersih luka pada binatang ya. Dia juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah karena kandungan glikoprotein dan polisakarida. Dia juga dimanfaatkan untuk bahan pil pencegah kehamilan karena kandungan diosgeninnya. Lalu ada suatu sejarah gadung di Indonesia waktu zaman Belanda ya. Pada tahun 1628, waktu itu Batavia atau Jakarta dikepung dan masyarakat memanfaatkan atau mengkonsumsi singkong dan gadung ini. Lalu pada tahun 1830, pada masa petualangan ahli botani asal Jerman yaitu Rumpius yang bekerja di Indonesia, dia juga memanfaatkan tanaman ini, beberapa jenis gadung, dan dikonsumsinya. Dan tanaman ini juga zaman dahulu
dimanfaatkan untuk makanan pokok pengganti jagung dan sagu. Kalau gadung terkenal beracun yang dapat menyebabkan pusing dan muntah karena kalau kandungannya adalah Dioscorina. Lalu cara menghilangkan racun pada umbi gadung, caranya adalah sangat sederhana dan mudah. Iris-iris umbi gadung, lalu dimasukkan ke karung atau keranjang dan diletakkan atau direndam dalam air bersih yang mengalir terus-menerus, misalnya sungai dan yang lainnya, selama 24 jam atau lebih lama lebih bagus. Lalu irisan dijemur sampai kering. Kalau di Kebumen lain lagi ya cara menghilangkan racun umbi gadung ini. Caranya adalah umbi gadung dilumuri abu kosok dan dipendam dalam tanah sekitar 3-4 hari. Kemudian dicuci dengan air tawar sambil diremas-remas kayak mencuci beras ya, sampai air cucian terakhir jernih dan tidak berwarna putih. Semoga bermanfaat.